Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Bunda Ji. Aku mau kembali sharing ya kegiatan harian aku seperti biasanya. Jadi hari ini aku tuh dibantuin suami buat beres-beres ya. Setelah kemarin aku pergi ninggalin rumah, ternyata rumah itu seharian hujan deras banget mam. Jadi di mana-mana tuh bocor ya. Ada beberapa titik yang bocor di dapur sama di depan kamar mandi. Jadi agak becek gitu, dan sama suamiku udah dibantuin ngepel. Jadi aku sekarang tinggal beresin sisanya aja, cuci baju sama apa ya, mungkin beres-beres dikit-dikit aja ya. Jadi ikutin kegiatan aku hari ini ya. Nah ini pagi-pagi suamiku tanpa aba-aba dia bantuin buat bersihin tempat sampah ya mam ya. Biasa kalau tempat sampah memang seharusnya dibersihkan di depan sini karena kan kotor ya, nggak mungkin kita bersihkan di wastafel ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah di hari Senin kemarin ya. Dan hujannya tuh baru sore ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Ada juga kan paginya tuh yang udah hujan ya, kadang udah semalaman hujan gitu sampai kebesokan harinya seharian hujan ya. Tapi alhamdulillah ini paginya cerah ya mam. Itu suami aku bersihinnya pakai kuas khusus ya. Kuas memang yang dia pakai biasa untuk bersih-bersih, entah itu bersihin kolong ataupun bersih-bersih ini ya, nyuci motor juga kadang dia pakai kuas itu ya mam. Nyucinya tuh pakai sabun colek aja ya biar makin bersih. Sebenarnya tuh daripada sabun cuci piring yang biasa, menurut aku lebih bersih pakai sabun colek ya mam. Cuma bikin tangan tuh jadi kasar, makanya aku tetap pakai sabun cuci piring biasa kalau untuk nyuci piring ya. Nah ini udah tinggal disemprot aja, dibilas. Habis ini ditengkurupin dulu di depan sini. Nanti kalau udah kering baru aku masukin, terus dikasih kantong plastik ya di bagian dalamnya biar kalau buang tuh lebih gampang. Nih udah selesai, udah bersih ya. Habis ini tiba-tiba suami aku tuh inisiatif buat bersihin tempat sampah yang ada di samping. Kemarin tuh sempet bilang ya mam suami aku kalau tempat sampahku tuh jadi kolam katanya. Karena terlalu banyak sampah yang menyumbat ya mam, terutama yang kecil-kecil kayak gini. Kadang-kadang tuh bisa ada ini loh, pasir entah dari mana asalnya ya. Jadi itu kan tempat sampah ini dikasih lubang sedikit ya mam, pakai paralon kecil gitu supaya kalau misalkan hujan airnya itu bisa keluar gitu ya. Jadi nggak ngendap kayak gitu. Cuma kemarin sempat tersumbat, makanya ini sama suamiku dibersihkan ya tanpa aba-aba juga, kesadaran aja ya teman-teman. Itu juga pandan aku kemarin tuh sempat nanam lagi tapi ternyata kering ya, nggak bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman. Malah yang lama itu jadi tumbuh, cuma dia nggak subur, nggak besar-besar gitu loh daunnya. Mungkin teman-teman ada tips yang bisa aku praktekkan supaya tanaman daun pandan aku tuh bisa subur ya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terus juga tanaman aku yang di pot depan itu udah bosan ya sebenarnya, terus kayak nggak kerawat gitu. Insya Allah nanti mau aku beresin ya, dirapikan ulang atau dibuang yang nggak perlu. Terus mau aku kasih batu-batuan putih gitu biar kelihatan lebih bersih kayak gitu ya mam, dan lebih cantik juga kayak gitu. Tapi masih belum tahu kapan karena kita juga nggak tahu ya, kadang-kadang ada aja kegiatan mendadak ya. Seperti minggu kemarin kan aku memang rencananya pengen bagi tugas sama suami beres-beres rumah, cuma karena ada kepentingan mendadak jadinya kita skip dulu gitu. Masih belum tahu tuh kapan bisa terrealisasi ya. Mau ngepel rumah sama mau bersihin kamar mandi juga ya mam rencananya. Cuma ya nggak tahu kapan, mungkin dikerjain sore aja gitu sepulang suami kerja ya, daripada nunggu sampai minggu lagi kayaknya terlalu kotor nanti kamar mandinya. Terus keburu kotor juga lantainya, apalagi kan teman-teman lihat ya tadi tuh kakak Gibran punya alat-alat slime baru, pastinya bikin lantai tuh kotor. Ini udah 2 hari ke belakang ini lantai tuh kotor mam gara-gara slime-nya kakak Gibran itu. Cuma ya udahlah, nggak masalah ya selama masih bisa dibersihkan. Nah ini tempat sampahnya udah kering, jadi aku masukin, aku kasih kantong plastik juga bagian dalamnya. Terus ini aku dikasih sama mertuaku ya mam, alhamdulillah
dibawain beras kemarin ya. Jadi mungkin bulan depan aku belinya nggak terlalu banyak, 2 karung aja yang 5 kilo mungkin ya, karena ada keperluan zakat juga ya mam bulan depan. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan ya, dan selalu disehatkan semuanya. Oh ya teman-teman, apa kabar nih hari ini? Ya ampun, aku tuh lupa ya nggak nanya kabar teman-teman sampai di tengah-tengah video baru sadar. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semuanya ya, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu support, selalu nyariin aku, selalu nunggu-nunggu video aku juga. Dan buat teman-teman yang baru nemuin YouTube channel aku, selamat datang dan salam kenal ya. Jangan lupa bantu support dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini juga kemarin bawa dari rumah mertua ya mam. Di depan itu ada pohon rambutan, dan kemarin itu sama adik ipar aku dipanen ya buah-buahnya. Terus suami aku juga lagi kepengen buah rambutan sebenarnya dari kemarin ya. Aku udah suruh untuk beli di jalan kalau ada yang jual, cuma katanya belum ada, jadinya nggak beli sampai akhirnya pulang juga ke rumah mertua dan nggak jadi beli ya. Nah ini lanjut lagi, aku mau nyuci baju-baju kotor yang kemarin habis dipakai ya mam ya. Terus juga ada baju kotor yang memang habis dipakai sehari-hari sih, bukan cuma pas dipakai bepergian kemarin ya. Ini aku bagi jadi 2 ronde supaya bersihnya lebih maksimal. Karena sekarang aku makainya tuh deterjen cair, jadi butuhnya lumayan banyak ya. Biasa tuh sekali cuci aku bisa ngabisin sekitar 4 sasetan ya mam. Itu dibagi jadi 2 ronde cucian ya, tapi nggak apa-apa, yang penting wangi. Dan aku nggak bolak-balik pasang pewangi ya mam. Terus juga aku kalau nggak berbusa banget itu cucian tuh rasanya nggak lega. Makanya aku nggak apa-apa deh meskipun habisnya banyak, yang penting aku hemat tenaga, nggak bolak-balik bilasin pakaian pakai pewangi ya. Nah ini untuk bilasan terakhir, aku mau cobain bilas pakai air galon yang biasanya tuh aku ambil di rumah papaku ya mam, atau ini tuh sebenarnya air PDAM. Siapa tahu bisa makin bersih cuciannya, karena beberapa baju tuh kan udah banyak yang kuning-kuning ya, terutama kaos dalam itu pada kuning semuanya. Siapa tahu mendingan gitu kalau pakai air galon ini ya untuk bilasan terakhirnya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Bentar lagi kakak Gibran udah mau sekolah ya, mau nyuci seragam. Mungkin nanti kalau nyuci khusus seragamnya kakak Gibran, aku pakainya air galon ini aja kali ya, supaya nggak kuning seragamnya. Kali ini aku ngabisin sekitar 1,5 galon ya mam untuk bilasan terakhir. Berarti kalau aku seminggu tuh nyucinya 2 kali, butuhnya 3 galon ya khusus untuk nyuci aja. Sedangkan sekali ngambil itu aku biasanya 4 galon ya teman-teman. Mungkin harus nambah lagi galonnya ya supaya bisa stok air yang lebih banyak lagi. Nah tuh jadinya terlihat lebih bersih sih ya, tapi nggak tahu nanti keringnya kayak apa ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ngefek ya. Ini tinggal di pengering aja. Habis ini lanjut cucian yang ronde kedua ya. Iya, cucian yang ronde kedua ya teman-teman. Ini aku bilas dulu pakai air bersih ya. Oke, ini akhirnya udah selesai urusan cuci mencuci, tinggal ngejemurin aja ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kering ya, karena paginya udah cerah banget cuacanya. Semoga sih nggak langsung hujan ya habis aku jemur-jemur, karena ini kelihatan ya udah mulai mendung-mendung gitu pas mau jemurin baju. Padahal dari tadi tuh terang benderang ya mam. Ini suamiku juga kelupaan gak bawa jas hujan, tapi hari ini dia tuh pulangnya gak terlalu sore banget karena ada meeting Zoom gitu habis zuhur. Jadi mungkin habis ini juga udah pulang ya. Oke, kita mulai jemurin ya. Aku percepat aja prosesnya supaya teman-teman gak bosen nontonnya. Emang cuaca akhir-akhir ini tuh sulit ditebak ya. Kadang tuh lagi cerah-cerahnya tiba-tiba mendung terus hujan gitu.
gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman sehat-sehat ya, karena juga kalau cuaca lagi nggak enak kayak gini tuh jadi gampang sakit ya. Aku pun juga ngerasa kayak gampang banget pilek, padahal nggak terlalu sering minum es loh gitu. Mungkin pengaruh dari cuacanya kali ya. Nah ini alhamdulillah jemurinnya udah selesai. Habis ini aku mau unboxing paket ya. Ini sebenarnya tuh udah dari kemarin unboxingnya, cuma belum dipasang-pasang mam, karena lupa mulu mau beli jamnya ya. Mau beli baterainya. Nah ini aku tuh beli jam buat ditaruh di ruang TV ya teman-teman, karena di rumah ini tuh nggak ada jam dinding sama sekali. Sebenarnya sih nggak butuh ya, cuma kalau ada tamu itu biasanya tanya jamnya mana gitu, karena seringan tamu itu kalau pas main di sini jadi lupa waktu ya. Meskipun ada HP, biasa kalau kita asik-asik ngobrol itu nggak lihat HP kan gitu. Jadi kayaknya sih udah butuh jam, makanya sekarang aku beli. Mumpung juga belum lebaran ya, nanti kalau udah menjelang lebaran pasti aku udah nggak sempat beli ya. Ini aku nemu jam yang cantik banget, estetik, ukurannya 30 cm ya teman-teman. Nanti aku cantumin aja linknya, mudah-mudahan masih ada ya, karena ini murah banget. Harganya sekitar 50 ribuan ya. Dan cantik, warnanya tuh gold, terus perpaduan sama putih juga ya mam. Dan ini tuh detikannya nggak bunyi ya, itu sih yang paling penting ya teman-teman. Oke, ini jamnya mendarat dengan aman, mulus, nggak ada yang cacat sama sekali, jadi bisa langsung kita pasang ya. Sampai sini dulu ya mam kegiatan yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak yang sudah nonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.